mungkin karena kita sudah sering kali gitu ya disajikan, dipertontonkan misalnya pola-pola model pemberantasan korupsi yang dalam tanda kutip ya sering kali dianggap ya ini hanya show saja, misalnya ini hanya kriminalisasi misalnya, dan ini hanya karena ada unsur politisnya gitu loh. Kadang-kadang ada juga keraguan di publik apakah memang benar-benar ini serius memberantas korupsi atau jangan-jangan ya hanya kamuflase aja ini di permukaan. Ditambah saling sandra dosa. Ya. Kalau saya lihat nanti kita lihat finishingnya nih. Ya, ujungnya. Ini sekarang ujungnya nanti seperti apa? Ada tuntutan yang betul, apakah orang-orang yang ditangkap betul-betul akan dihukum, lalu dihukumnya berapa tahun. Nah kita lihat rakyat jangan sampai kemudian anti klimaks ya di sana. Nah, itu. Di sini sudah gegap gempita, ya ditangkap semuanya, korupsinya begini sebegitu banyak, lalu kemudian begitu dibawa ke ranah pengadilan, hukumannya nggak sebanding dengan nenek-nenek yang mencuri biji coklat atau ranting pohon atau dahan. Itu kan rasa keadilan masyarakat pasti akan sangat terkoyak. Jadi memang kalau itu sampai terjadi, mungkin masyarakat masih diam. Lama-lama ini kalau sudah terlalu banyak, saya rasa akan bisa berbahaya sekali untuk kohesi sosial kita. Lalu kemudian juga bisa terjadi ekspresi-ekspresi yang akan sangat kuat. Orang Indonesia itu kan kalau sudah capek, akhirnya ngamuk. Nah ini harus dicegah. Mekanismenya apa? Harus pakai mekanisme yang betul, mekanisme politik yang benar, sehingga tidak terjadi amuk massa. Ya. Artinya Mbak Yeni menangkap ada potensi amuk massa akan terjadi jika kondisi ini terus-menerus terjadi. Hanya perlu trigger-trigger saja. Pemantik-pemantik kecil itu bisa terjadi. Kalau terus ya, kalau nggak ada harapan, kalau terus rakyat disuguhi dengan kasus korupsi, tapi nggak ada penyelesaian kasus korupsi, nggak ada penyelesaian. Di sisi lain mereka kemudian nggak bisa kerja, hidupnya makin sulit, sekolah juga susah, lalu kemudian punya motor aja juga rusak, punya mobil aja rusak. Jadi terlalu banyak hal yang membuat kualitas hidupnya jauh sekali menurun. Itu akan berdampak, saya rasa. Dampaknya besar. Orang nggak akan terima. Dan amuk massa itu ya. Karena orang Indonesia kalau sendiri-sendiri mungkin nggak berani, tapi kalau rame-rame, itu keroyokan tuh berani. Nah, hanya butuh pemicu, cetek, banyak itu nanti. Itu kalau sudah seperti itu ngeri. Ya, dan seharusnya pemerintah menangkap ya potensi itu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih pro rakyat ya. Ya Bangladesh lah kita lihat. Contoh kasusnya gitu. Itu kan seolah-olah terjadinya sekejap, enggak juga. Karena akumulatif. Itu proses lama juga sebenarnya kan. Melihat korupsi yang terlalu berlebihan dipertontonkan di muka umum gitu ya. Ya reformasi 98 dalam konteks Indonesia juga seperti itu sebenarnya kan. Kesenjangan ya. Kesenjangan. Indonesia itu sebetulnya kita kan orangnya punya tepos liro tinggi, rasa setia kawan tinggi gitu ya. Lebih baik miskin bareng-bareng dan kaya bareng-bareng lah gitu ya. Daripada gapnya terlalu di mana-mana sih di dunia ya. Daripada gapnya terlalu tinggi. Nah kita lihat sekarang Gini koefisien kita itu udah naik. Artinya ini kan menunjukkan bahwa kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya makin lama makin lebar. Iya. Kita harus bertanya kenapa ya, mohon maaf berpuluh-puluh tahun misalnya kawasan seperti PIK 2 dan lain sebagainya itu nggak pernah tersentuh. Tapi sekarang nelayan pun berani melawan menyuarakan suaranya. Ini bagus buat demokrasi. Tapi ini juga harus menjadi alarm. Ya, alarm bagi mereka-mereka yang merasa terlalu nyaman dengan kekuasaan, mereka yang merasa terlalu nyaman dengan mungkin keunggulan finansial yang dimiliki, sehingga menyepelekan orang bawah, menyepelekan orang yang dianggap nggak punya daya, nggak punya kekuatan, nggak punya uang. Jangan seperti itu. Ngomong-ngomong kekuasaan, Mbak Yeni, sekarang kan yang berkuasa Pak Prabowo, tapi banyak yang menilai ini masih berada di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Gitu, katanya shadow leadernya itu tetap Pak Jokowi. Kalau Mbak ini lihat kayak gitu nggak sih? Sebagai orang yang pernah juga berhubungan dengan pernah berhubungan baik dengan keduanya, baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ada nggak
anggapan? Pasti tetap ada pengaruh. Tetapi saya rasa kalau saya melihatnya justru gesekan yang terjadi, negosiasi yang terjadi itu negosiasi kepentingan pasti akan selalu terjadi, ya. Dan dua-duanya sebenarnya kalau saya ya, kalau ini kan hanya orang luar yang melihat secara psikologis kemungkinan-kemungkinan yang akan dirasakan oleh para aktor-aktor politik. Ini belum tentu benar ya. Kalau saya jadi dua-duanya kesel-kesel juga. Ini kok mau ikut campur, yang ini kan gue udah bantuin. Kenapa sih nggak ini? Tetapi akan terjadi terus-menerus. Pergesekan itu akan terus terjadi. Artinya gitu. Itu bisa membuat kondisi politik kita tidak pernah stabil loh Mbak Yani kalau seperti itu, nggak firm. Artinya potensi-potensi yang entah itu gesekan atau letupan itu potensial terjadi dong kalau kondisinya seperti itu. Kekuatan Pak Jokowi ketika memimpin adalah kemampuan beliau mengkonsolidasi hampir semua sumber daya politik yang dimiliki. Sangat kohesif sehingga menggerakkan banyak hal itu mudah. Mau melakukan kebijakan ini, itu ya. DPR dipanggil semua, langsung setuju. Oke, kurnya harmonis gitu yang terjadi. Paduan suara. Paduan suaranya. Kepala daerah juga sering dulu kan. Kepala daerah juga begitu. Diundang ke istana. Ya, jadi dengan memakai segala macam lah mekanisme lah ya, mau mekanisme ditepuk-tepuk bahu atau diinjek sedikit jempol kaki ya kita nggak tahu lah ya gitu. Tapi intinya semua menurut kira-kira kan gitu. Nah, sekarang ini saya tidak melihat konsolidasi kekuatan politik yang sekuat Pak Jokowi dulu. Tapi bukannya itu sudah dilakukan oleh Prabowo? Memang, tetapi tidak seperti Pak Jokowi orkestrasinya, tidak seperti dulu ya, gitu. Apalagi Pak Prabowo harus agak sedikit dari itu membagi pengaruh, membagi ruang posisi untuk Pak Jokowi. Ini masalah karakter kayaknya Gus, masalah karakter kepemimpinan. Pola bagaimanapun polanya sama, tapi kalau karakternya beda, outputnya akan jadi beda kayaknya gitu. Pak Prabowo itu orang yang ingin harmonis sebetulnya, jadi nggak enak juga menenggang perasaan, mungkin menenggang perasaan Pak Jokowi juga gitu ya. Ya, nah itu bagus, tetapi di satu sisi sebagai leader beliau seharusnya memegang kendali penuh atas semua hal. Dan semua kalau orang di Amerika bilang the buck stops here, semua tanggung jawab selesai di Pak Prabowo, semua keputusan di Pak Prabowo, nggak boleh ada kekuatan-kekuatan lain yang kemudian mencoba untuk mencampuri dinamika yang ada. Kayaknya gitu. Melihat itu nggak hari ini? Pasti di bawah itu ada, ya itu tadilah tarik menarik. Nggak mungkin ada. Kalau dalam politik nggak mungkin tidak ada. Gini Mbak Eni, aku sedikit pengen flashback sebentar. Iya, gimana? Waktu Pilpres, Mbak Eni itu kan sempat diundang sama Pak Prabowo ya? Iya. Ketemu ya waktu itu? Itu jangan ngomongin Pilpres napa? Enggak. Sudah liwat. Maksudku waktu itu aku sudah berani pakai baju biru loh ini loh. Waktu biru ini multi tafsir Pak ya. Gitu. Dulu kan kayaknya warna ini milik mana, warna ini malah gini. Aduh ribet banget sih mau pakai baju aja susah gitu. Multi tafsir PAN, Demokrat, Muhammadiyah. Iya. Semuanya lah ini. Semuanya. Aku cuma pengen biar masyarakat yang penasaran juga pengen tahu gitu mungkin. Pada saat itu ngomongin apa sih yang diobrolin tuh apa? Nyinggung juga nggak soal estafet kepemimpinannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Ya, nggak enak lah saya kalau membuka hal-hal yang sifatnya private gitu ya. Tapi kan hubungan keluarga kami dengan keluarga Pak Prabowo kan sudah lama ya. Sejak dari eyang-eyang dulu gitu. Bahkan eyang saya, eyang Wahid Hashim tetanggaan sama eyangnya Pak Prabowo, eyang Margono. Satu tembok loh. Satu tembok di Matraman yang sekarang jadi kantor White Foundation. Sebelahnya itu rumahnya Eyang Margono. Oh, di Taman Amir Hamzah itu. Iya. Jadi kan hubungannya sudah lama. Gitu dan sudah melampaui pasang surut politik. Dulu Pak Prabowo ketika kabur aja dulu beliau gitu kan yang salah satu yang mengizinkan kembali itu meminta kembali kan Gus Dur. Ya biasa aja. Pak Prabowo juga sering datang ke Gus Dur dulu mijet-mijetin kaki beliau gitu. Suami saya juga dulu Gerindra. Nah, ini biasa aja deh gitu. Ngomong-ngomongin soal Gus Dur sama Pak Prabowo. Dulu itu sempat kalau nggak salah kemarin sempat viral juga bahwa Gus Dur pernah bilang Prabowo ini the next president. Bukan ya? Nanti tuanya akan jadi presiden. Oh, pernah. Soheh nggak sih Pak itu? Soheh nggak? Saya nggak pernah dengar. Kalau saya nggak pernah dengar, saya nggak bisa mengatakan apapun. Tapi ada orang-orang yang mengatakan pernah mendengar. Oke. Nah, harus ditanya ke mereka. Tuh. Tapi kalau lihat sekarang, ada nggak sedikit aja mimpi-mimpinya Gus Dur itu yang
bisa terejawantahkan sama pemerintahnya Pak Prabowo sekarang? Secara retorika, apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, orientasinya ke rakyat, itu sama persis dengan yang diimpikan oleh Gus Dur. Secara implementasi, nah ini masih gagapnya nih, masih banyak banget nih di bawah nih. Gitu. Bahwa Gus Dur sama Pak Prabowo saya lihat ya, kalau Pak Prabowo itu kan sangat orientasinya global. Gus Dur juga sama. Gus Dur juga dulu sering sekali keluar negeri. Sama seperti Pak Prabowo sekarang. Orientasinya global. Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang memang disegani dan memainkan peran secara global. Nah, lalu kemudian orientasi kerakyatan. Tapi kalau Gus Dur dulu orientasi kerakyatan bukan kemudian justru anggaran dipangkas, tetapi justru gaji ASN, enggak, gaji ASN justru dinaikkan hampir 200%. Lalu kemudian zaman Gus Dur, pejabat itu nggak boleh loh naik pesawatnya itu yang first class, itu nggak boleh. Gitu. Jadi betul-betul justru malah diturunkan gitu, diturunkan. Dan satu lagi Mbak, ini setahu saya Gus Dur ini kan demokrat sejati ya. Demokrat bukan anggota Partai Demokrat ya, tapi orang sangat memperjuangkan demokrasi gitu ya. Nah, dan Gus Dur juga salah satu yang ikut menyuarakan, saya kira ya, mohon saya dikoreksi kalau saya keliru misalnya, soal profesionalisme TNI misalnya, dengan menghapus bifungsi gitu loh. Sementara Pak Prabowo sekarang malah justru sebaliknya, ingin menambah jumlah pos yang bisa diduduki oleh TNI aktif gitu, baik di kementerian atau lembaga yang itu bisa berimplikasi misalnya terkait dengan profesionalisme TNI pasti, kedua juga demokrasi gitu loh. Nah, bagaimana Mbak Yeni melihat itu? Ada catatan ya, bahwa sekarang ada kesepakatan bahwa anggota TNI yang masuk ke dalam ranah sipil harus menjadi sipil. Ya, ini sudah bagus. Artinya mereka tidak lagi terikat kepada undang-undang TNI. Karena kalau masih terikat sebagai anggota TNI aktif, ya, mereka tidak bisa diadili dengan undang-undang peradilan umum. Artinya ini berbeda sekali. Kalau melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya, harusnya semua orang sama dan setara di mata hukum. Kan gitu. Tapi kalau masih anggota TNI aktif nggak bisa. Nah, itu bedanya. Nah, jadi kita, semua pejabat kita itulah harus orang yang bisa punya akuntabilitas terhadap publik. Ya, harus jelas akuntabilitas terhadap publik, dan kalau salah bisa dihukum. Ada mekanisme itu yang membuat orang akan bertindak hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, dalam bertindak, dalam melakukan semua tindakan di ruang publiknya lah, kira-kira gitu. Tapi kan kalau kita lihat hari ini misalnya kan banyak perwira-perwira aktif baik di Polri maupun TNI yang menduduki jabatan-jabatan publik. Ini bahkan jauh sebelum revisi undang-undang TNI ini disahkan ya, kan masih pembahasan gitu loh. Nah, apalagi misalnya ketika revisi undang-undang ini disahkan dan pasal yang menambah jumlah misalnya pos sesuai dengan kebutuhan presiden, kan presiden dikasih cek kosong tuh. Kalau nggak salah di salah satu pasal itu, apakah ini tidak berpotensi misalnya menjadi langkah mundur demokrasi misalnya? TNI itu sekarang ya sedang menikmati sebuah apresiasi dari masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan polisi. Kalau kita lihat beberapa temuan lembaga survei ya, karena masyarakat lebih mengapresiasi. Kenapa ini terjadi? Karena selama lebih 20 tahun ya, TNI mampu menahan diri, termasuk di bawah pemerintahan Pak SBY, menahan diri untuk tidak terlibat dalam politik aktif. Termasuk Presiden Prabowo pun, walaupun dari kalangan TNI, beliau memasuki kontestasi politik menggunakan mekanisme demokrasi yang berdasarkan membuat partai politik gitu ya. Makanya mekanisme demokratis gitu. Tidak memaksakan kehendak, tidak mengambil alih secara militeristik kan gitu kira-kira. Ini kan membuat masyarakat apresiatif jadinya. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Kadang-kadang orang itu ya fokus pada pohonnya, lupa pada hutannya. Untuk mendapatkan itu butuh waktu panjang, penghormatan dari masyarakat. Ya, pada akhirnya apa sih yang akan kita tinggalkan, legacy kita? Ya, kalau berkuasa, wah luar biasa berkuasanya, tapi ketika kita turun, legacy kita tinggalkan negatif, orang ingat kita juga negatif. Banyak kan kasus-kasus contoh-contoh lah, mau di dalam dan luar negeri. Ya, nah jadi tapi kalau kita betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, orang akan mengingat kita juga dengan baik.